Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Di video kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online yang lagi viral teman-teman semuanya. Untuk aplikasi pinjaman online ini mereka sering melakukan iklan di berbagai platform media sosial teman-teman semuanya. Mulai dari Instagram, kemudian juga iklan di Facebook, kemudian juga iklan di YouTube. Dan ini aplikasi pinjaman online yang sering saya dapati iklannya yaitu di YouTube teman-teman semuanya, yaitu aplikasi pinjaman online kredit praktis ya teman-teman semuanya. Dan untuk aplikasi kredit praktis ini hanya pinjaman online yang tersedia di Play Store teman-teman semuanya ya. Kalau kalian menggunakan iOS, kalian tidak bakal menemukan aplikasi pinjaman online kredit praktis ini di iOS teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas secara detail ya tentang aplikasi pinjaman online kredit praktis ini, mulai dari limit yang diberikan, kemudian juga syarat pengajuannya, kemudian juga resikonya, dan apakah aplikasi pinjaman online ini resmi OJK atau pinjaman online ilegal teman-teman semuanya. Jadi kita akan bahas secara detail dan secara lengkap. Namun sebelum itu di sini gue minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara subscribe channel ini dan like di video ini teman-teman semuanya untuk mensupport saya mencapai 5.000 subscriber teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk aplikasi pinjaman online kredit praktis ini, untuk syarat pengajuan di aplikasi ini sebenarnya sama saja seperti aplikasi pinjaman online konvensional atau pinjaman online pada umumnya teman-teman semuanya, yaitu membutuhkan informasi KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, kemudian juga nomor pencairan rekening bank. Namun, aplikasi pinjaman online kredit praktis ini juga ingin meminta akses untuk mengakses galeri kita atau hal-hal sensitif di HP kita, hal-hal pribadi seperti log panggilan, galeri, lokasi, ingin mengakses kontak juga teman-teman semuanya. Jadi dapat dipastikan untuk aplikasi pinjaman online kredit praktis ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman semuanya, yang dimana kita tahu sendiri untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu memiliki limit yang sangat rendah. Biasanya hanya diberikan limit itu di 400 sampai dengan 600 ribu teman-teman semuanya, dengan bunga yang tidak ngotak dan tenor yang sangat pendek teman-teman semuanya. Itu sudah pasti dan sudah dapat dipastikan ya teman-teman semuanya, karena rata-rata pinjaman online itu biasanya memberikan limit sekian. Misalkan pinjam 600 ribu, yang cair hanya 300 ribu lebih, dan sisanya itu dipotong oleh mereka dan kita harus mengembalikan 600 ribu teman-teman semuanya. Jadi tenornya itu hanya sekitar 7 harian saja teman-teman semuanya ya untuk aplikasi pinjaman online ilegal seperti itu. Dan apa resikonya jika kita mengajukan pinjaman online di aplikasi ilegal seperti kredit praktis ini? Tentunya banyak resiko teman-teman semuanya. Salah satunya bocornya data pribadi, karena syaratnya saja kita akan menginput data pribadi kita seperti KTP teman-teman semuanya ya, kemudian juga verifikasi wajah, sefoto selfie kita itu akan disebar oleh mereka jika kita pinjam atau galbay, apalagi kalau kita galbay. Sedangkan kita pinjam kemudian kita mengembalikannya saja, itu sudah pasti disalahgunakan oleh mereka kayak teman-teman semuanya. Tentang data pribadi kita tidak tahu ya apakah mereka akan menjual data pribadi kita atau menyalahgunakan dengan hal-hal yang lain teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi kalian harus hindari jenis aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini. Jadi kalian jangan sampai tergiur iklan teman-teman semuanya, seperti itu. Dan untuk kredit praktis ini, jika kita ketik pinjol di Play Store, ini pasti bakal muncul teman-teman semuanya. Memang untuk aplikasi pinjaman online seperti ini itu biasanya aman galbay, karena perjanjian kita dengan pinjaman tersebut tidak secara resmi ya, jadi aman galbay tanpa BI checking juga. Namun kalian harus tahu untuk resikonya teman-teman semuanya, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon dukungan dan bantuan kalian untuk subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.